A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azzamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Lilladzina, untuk mereka yang yu'luna mereka yang mengilak istrinya. Apa itu ilak? Nanti min nisaihim, dari istri mereka. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan yahlifuna alla yujami'uhunna, yaitu mereka suami, yahlifuna, mereka suami itu bersumpah Allah tidak akan yujami'u, menjima, tidak akan ngumpuli hunna, mereka dari istri-istrinya. Jadi ilah itu gini, suami mengucapkan kalimat dia tidak mau menjima, itu ilah namanya. Baik secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Ini di Al-Quran dikatakan tarabbusu arba'ati asyhur. Maka ditunggu sampai 4 bulan. Karena apa? Karena ilah itu terjadinya 2. Suami mengucapkan aku tidak akan menjimakmu. Wahai istri, kapan? Tidak tahu. Ditunggu 4 bulan. Kalau 4 bulan tetap tidak mau menjima, maka ketika itu dia bisa ngajukan kepada hakim yang meminta untuk menjima. Kalau menjima kena kafaroh, bayar kafaroh dulu, denda. Karena dia sudah mengatakan wallahi. Sampai sini paham? Atau dia mengucapkan wallahi la atau uki khamsata ashur. Dia mengatakan gini, demi Allah, aku tidak akan menjima engkau wahai istri, disebutkan 5 bulan. Tadi dikatakan apa? Ilah itu batasnya yaitu 4 bulan lebih. 4 bulan lebih itu. Makanya dikatakan di VG syartul muddati antazida ala arba'ati asyhur, yaitu melebihi dari 4 bulan. Ini majuan. Itu yang tua-tua masuk itu. Ini pelajaran penting, ini bukan tasawuf, VG ini. Lek kon hao-hao itu. Baik. Kemudian fa'in fa'u, maka jika mereka kembali, artinya apa? Menjima. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah kasih sayang. Wa in azzamu talaqa, kalau memang setelah itu dia menjatuhkan cerai, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Bi azmihim, dengan keinginan dia. Jadi saya ulangi lagi, ini surat Al-Baqarah ayat 226, 227.
Ini menceritakan dalam hukum VG ila namanya. Ila. Al-ila'u. Ila itu satu. Suami mengucapkan atas nama Allah. Suami mengucapkan atas nama Allah bahwasannya dia tidak akan menjima istrinya. Suami mengucapkan atas nama Allah, dia tidak akan menjima istrinya. Tanpa menyebutkan waktu. Berapa waktunya? Tidak menyebutkan. Baik. Maka ditunggu sampai 4 bulan. Ini makna firman Allah. Tarabbusu arba'ati ashur. Tarabbusu ay intidoru. Penungguan. Ditunggu. Berapa? 4 bulan. Kalau 4 bulan tetap tidak menjima, hakim meminta dia untuk menjima. Kalau menjima, berarti tidak jadi tolak tapi bayar denda. Denda apa? Denda sumpah. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan wallahi. Demi Allah. La atau uki. Aku tidak akan menjima engkau wahai istri. Baik. Sampai sini paham? Yang kedua, ila itu sumpah atas nama Allah untuk tidak menjima istrinya tapi menyebutkan waktu. Waktunya berapa? 4 bulan lebih. Demi Allah, aku tidak akan menjimakmu 4 bulan 2 hari. Ila'i namanya. Demi Allah, aku tidak akan menjimak engkau apalagi 5 bulan. Apa bedanya sama yang pertama? Kalau yang pertama tidak menyebutkan waktu. Cuma mengatakan wallahi la atau uki. Demi Allah, aku tidak akan menjima engkau wahai istri. Bagaimana ketentuannya? Menunggu 4 bulan. Yang kedua, menyebutkan. Demi Allah, aku tidak akan menjima engkau wahai istri 4 bulan lebih. Kalau 4 bulan, enggak. Kalau 2 bulan, enggak. Tidak dikatakan ilah. Tapi kalau sampai jima, kena karena sumpah itu. Ngerti? Paham ini? Itu. Baik. Timbul pertanyaan, kenapa kalau 4 bulan? Kenapa kok harus 4 bulan? 4 bulan ini muncul karena pertanyaan Sayyiduna Umar kepada putri beliau Sayyidatuna Hafsah. Itu pertanyaan Sayyidina Umar kepada putri beliau, istrinya Nabi Sayyidatuna Hafsah. Apa pertanyaan Sayyidina Umar? Perhatikan. Kam tasbiru al-mar'atu aniz zauji. Hafsah, putriku, berapa perempuan itu mampu bersabar untuk tidak dikumpuli oleh suaminya? Itu. Qalat, beliau menyatakan, Sayyidina Hafsah, syahrain, 2 bulan. Wa fit tsalithi yakillu sabru. Kalau sampai 3 bulan ayahku, kesabarannya mulai hilang. Kesabarannya mulai hilang. Wa fir rabi'i, kalau sampai 4 bulan tidak dijima, maka yanfudus sabr. Lepas itu kesabaran
akan melaksanakan hal-hal yang menghilangkan kesabaran itu. Ngerti ya? Akan kumpul sama orang lain, akan pacaran sama orang lain. Ngerti ya? Jadi mampu ndak dijima itu 2 bulan. Kalau sudah 3 bulan, semakin tipis kesabarannya. Otomatis mulai dia tadi itu mencari cara untuk menghilangkan dari kesabarannya itu. Yaitu main media sosial, main ini, main itu. Kalau sudah 4 bulan, lobang sudah kesabarannya, hilang pelaksanaan. Itu ketika Sayyidina Umar setelah bertanya dari putrinya ini, amin ya. Setelah bertanya, fakataba ila umara'il ajnad. Maka ketika itu Sayyidina Umar menulis surat khusus. Sayyidina Umar menulis surat khusus kepada pemimpin-pemimpin pasukan. Kepada pemimpin-pemimpin pasukan, apa tulisannya? Alla yahbisu rajulan an imra'atihi aktsara min arba'ati ashhur. Tulisannya Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh mereka menugaskan seorang laki-laki yang sudah beristri, ditugaskan aktsara min arba'ati ashhur, ditugaskan melebihi dari 4 bulan, tidak boleh. Tuh disebutkan dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah juz yang ke-8 halaman 506. Tangulan ya, kayak setahun. Kok 2 tahun? Lebih dari itu. Jangan kaget. Kita tidak menuduh loh ya. Tidak menuduh. Tidak boleh menuduh, bisa godef. Cuma kejadian yang terjadi di tengah masyarakat, penyimpangan-penyimpangan tadi itu karena ketidakharmonisan antara istri dan suami. Aisyah. Apalagi sampai melepaskan istrinya untuk bekerja di luar negeri. Ya apa? Ya wis, pelariannya nanti ya ke Facebook. Kenalan sama Rejal, kenalan sama ini, jangan kaget. Kenapa? Ya karena itu. Dikatakan dalam kitab Syarah Yaqut ini, wal hikmatu fi tahdidil muddati bi arba'ati asyhurin. Hikmah, kenapa kok dibatasi sampai 4 bulan? Hikmah, kenapa ilah ini kok dibatasi sampai 4 bulan? Dikatakan annal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan ba'da hadhil muddati, setelah waktu ini tatadorroru, akan membahayakan dari segi kejiwaan itu perempuan bitakhiril wad'i, karena tidak dijimaknya. Gitu Pak. Ngerti ini ya? Itu. Nah, pernah juga di sini disebutkan Nabi itu pernah tidak mendatangi istrinya. Ya. Yaitu selama 1 bulan.
Nabi itu pernah tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan, tapi bukan karena apa? Karena ketika itu beliau dalam keadaan ihram. Ihram. Ya. Jadi Nabi tidak akan menjadikan itu keharaman karena Nabi terjaga. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kalau kepingin tahu hakikatnya ila, apa itu? Sumpah. Al-halfu billah. Sumpah dengan nama Allah, au bighairihi atau selain Allah, ala tarki wat izzaujati al-madkhuli biha. Untuk tidak menjima istrinya. Padahal pernah dijima. Al-mutiqatu lil wat'i, yang suami itu memiliki kemampuan atau istrinya punya kemampuan untuk jima. Kadang-kadang istri tidak punya kemampuan untuk jima karena masih kecil. Boleh nikah dengan kecil? Boleh, tidak ada masalah. Kalau nikah masih kecil boleh. Tapi kalau untuk jima, nunggu kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, tidak boleh. Untuk jimanya. Untuk nikahnya tidak apa-apa. Ente nikah sama anak umur 5 tahun, tidak apa-apa. Ya ini istri ente. Cuman untuk jima tidak boleh karena belum ada kemampuan. Dan itu yang terjadi sama Sayyidina Aisyah. 6 tahun kumpul sama Nabi umur 9 tahun ketika hijrah. Itu. Aktsara min arba'ati ashhur. Melebihi dari 4 bulan. La atau uki. Itu jelas itu. Aku tidak akan menjima kamu. Atau misalnya la aghtasilu min janabati minki. Aku tidak akan mandi junub karena sebab dari dirimu. Artinya apa? Aku tidak akan ngumpuli kamu. Kalau ngumpuli kamu kan wajib mandi nanti. Itu kalimat-kalimat yang sorry. Kalimat-kalimat yang sorry. Itu. Nah, istri, sallallahu alaihi wasallam ya. Istri ketika dia tadi itu diilak, tidak dijima, dia dijima, ya, itu tetap wajib diberikan an-nafaqatu wal kiswatu. Wajib diberikan nafkah, wajib diberikan pakaian, fitil kal muddati, di waktu itu. Jadi kalau istri tidak dijima, sumpah tidak dijima, berarti terkena ila istrinya. Suaminya mengila istrinya, tetap wajib memberikan nafkah. Uang, belanja, kemudian pakaian. Itu. Kenapa? Li'annal imtina'a min qibalihi. Karena yang tidak mau menjima ini ya suaminya sendiri. Si istrinya enggak mau. Istrinya mau. Terus kenapa dia tidak menjima? Ya berarti kesalahan dia sendiri. Maka ketika itu kamu suami wajib tetap memberikan seperti istri. Ya memang istri. Bukan seperti istri, memang istri. Paham? Lain kalau itu istrinya bangkang. Nasyizah. Istrinya itu bangkang. Maka
fala nafaqata laha wala kiswata li'annal imtina'a minha. Ndak ada nafkah, ndak ada pakaian karena pencegahan dari sisi istri. Paham ya? Nah, gini, perhatikan. Istri itu bisa mengajukan untuk hakim menjatuhkan cerai dalam masalah jima. Dalam masalah jima. Tapi ingat, kalau pernah dijima, meskipun cuma sekali, kemudian tidak dijima karena ada sesuatu hal, bukan sumpah ini, tidak tahu, nasallallahu alaihi. Dia pernah menjima sekali, setelah itu suaminya kena penyakit, tidak tahu stroke, tidak tahu apa, sehingga suami tidak menjima istrinya lagi. Ketika itu istri tidak bisa mengajukan gugat cerai. Tidak boleh. Gugat cerai tidak boleh. Ngerti ya? Sampai sini paham? Paham. Baik. Loh, istri terus gimana? Udah dijima sakit sekarang. Alaiha bisobr. Kudu sabar. Ini pernah pertanyaan ditanyakan kepada Habib Zain bin Smith. Maksudnya beliau yang tanya ini kepingin supaya Habib Zain ngomong, oh tidak ada masalah nanti ngajukan ini. Enggak. Jawaban beliau tetap alaiha bisobr. Lebih alaiha bisobr. Lu tapi gini, alaiha bisobr. Lu sabar. Ngerti ini? Tadi kan, itu kalau masalah jima ya. Tapi kalau masalah belanja, ini bukan memberikan kesempatan, cuma sing lanang-lanang biar kerungu ini. Kalau masalah belanja, hatta sehari bisa mengajukan untuk menggugat. Tapi ana wis tak belanjan iki saulan. Iya, kon duduk kawin karo menungso, karo bidadari. Loh iya kan? Istri ndak diberikan nafkah uang. Uang ndak dikasih. Berapa? 1 hari? Enggak, Beb, setahun. Oh, yo hebat. Ya kan ojo akeh ngomong. Ojo ana perintah-perintahan kon. Ayo. Kalau kopi aku dek, landi kopi ini mas. Aku nak kerja, lah ya apa ini? Ya apa pak? Makanya suami itu, ojo mentang-mentang. Rungokno iki suami, ya ojo mentang-mentang. Bojomu ndak dikei blonjo ya meneng. Moro kok dihanu ngamuk-ngamukan. Ndak enak panganan iki. Ngene ta, ngene. Kepingin enak, iya, duit tokno. Oh, lek aku dadi wedok aku ono ya, Pak. Ngamak kon. Iya, ndak boleh. Abang lagi pembahasan wis masak barang towo. Tanda kutip ya, mandaro wedok ndak krungu sekarang. Perempuan itu buatkan kopi, masakkan kita orang, apalagi nyuci bajunya kita orang, apalagi nyusoni anak kita orang, ndak bayar. Itu sudah kebaikan. Sebetulnya dia tidak wajib seperti itu. Wajibnya cuma jima tok. Kok ndok kopi anu ngamuk. Endi kopiku? Oh, coba ustadzah ya. Mangkane belajar. Lho, aku ndak wajib nggawe kopi ya. Sing wajib kon nyiapno tehku. Buyar kon. Tak takon ustadku. Takok ustadmu, lek ustadmu ngomong aku salah, longgo aku semua tak jelas ustadmu. Memang gitu, mantar wedok tak kerungui. Loh iya, kadang-kadang kita orang ini, maaf apa ya, kita orang ini suami ini mentang-mentang gitu loh. Engkau digawe kopi, rodok encor, ngamuk, ditumplok. Iki diwatengin oleh silete untung. Paham ya?
Ya jelas, jatuh cerai jadi. Kalau jatuh cerai jatuhkan cerai ya wajib untuk apa? Iddah wajib. Hah? Iya. Durung. Durung. Wis abuyar lagi. Durung iki. Bangkel nona. Paham ini? Nah, dikatakan di sini kapan mulai berlakunya? Nah, kapan mulai berlakunya? Mulai berlakunya itu gini. Fil arba'ati ashhur wa yalzamuhu ma yatarattabu al-hanthi min kafaratin in kana yaminu billah awal itiki in kana bihi. Jadi mulai berlaku 4 bulan berjalan itu ketika adanya pengucapan jedek. Nah, itu mulai jalan. Ila. 4 bulan. Nah, perhatikan ya. 4 bulan lebih loh ya, 4 bulan enggak. 4 bulan lebih. Si istri ngajukan kepada hakim. Lek bosok gampangan ini wis. Istri gugat cerai. Paham? Hakim manggil. Kon jimaan bojomu. Kalau enggak, ceren. Wis. Kalau dia jima, berarti hilang ilai. Cuma kenapa? Kafaro, wallahi. Kalau enggak mau mencerai, tapi tidak mau jima, hakim yang jatuhkan. Nah, hakim keputusan, dok, saya jatuhkan ini cerai kepada fulanah dari fulan mulai mulai pengucapan itu mulai berjalan idahnya. Sampai sini paham? Enggak paham. Iya. Ini aja tahu. Sekarang kapan sih mulai berjalan idahnya itu? Mulai pengucapan cerai kan? Tapi suami kan tidak mau cerai kan? Ngajukan siapa? Hakim. Hakim pengadilan agama maksudnya. Pengadilan agama kan jatuhkan cerai. Nah mulai jatuhkan cerai itu mulai berjalan idah. Surat itu belum dadi, ndak urusan surat. Surat itu. Kadang-kadang ngono. Ngenteni surat. Ono suami mencerai. Wis kapan? Setahun sing dhisik. Baru ngajukno. Kemudian apa? Baru surat baru. Wis entek idahe wis setahun kok. Endi idah setahun. Ngerti sampai sini? Berarti kan ada yang perlu dicermati di sini. Segala keputusan cerai yang jatuh dari hakim atau pengadilan agama, ya pengadilan agama kan? Iya pengadilan agama. Paham? Itu semuanya jatuh tolak bain. Artinya apa? Kalau dia mau kembali, wajib apa? Akad baru. Kecuali ila. Nah, kecuali tentang masalah ila ini. Atau istri yang ngajukan kepada hakim karena suami tidak memberikan nafkah. Sampai dijatuhkan cerai, dari sisi hakim, dua ini jadi tolak roj'i. Ngerti ya ngerti? Sekolah nggak ngerti belas ini. Aku makan wega bahas iki. Oh iya. Ngerti tolak roj'i kan? Lek balik dadi akad. Lek balik, jadi gini, hakim itu pengadilan agama, kalau jatuhkan cerai, kalau suami akan kembali harus akad baru. Harus akad baru. Kecuali dua, masalah ilah ini dengan masalah kalau suami tidak mau bayar nafkah, dohir, tidak mau belanjani, sampai ngajukan kepada hakim, hakim mengambil keputusan jatuhkan tolak, ketika itu jatuhnya bukan jatuh tolak, kalau suami akan kembali tidak perlu akad baru. Jatuhnya roj'i. Roj'i ku duduk tolak baru.
Ojo baru sampean. Ndak perlu akad baru. Ndak perlu akad baru. Tapi ngurangi loh ya, ngurangi. 3 sudah jatuh 1 tinggal 2. Sepandol selamat Pak nggih. Ngono. Paham? Paham ya? Ndak paham tanya no. Paham. Ada ndak paham tanya no. Apa? Maksudnya? Loh kalau belum dijatuhkan dari hakim 4 bulan. 4 bulan dengan jima. Kan dia ngomong, demi Allah aku tidak akan menjimakmu wahai istri. Nah gitu kan. Atau demi Allah aku tidak akan menjimakmu wahai istri 4 bulan lebih. Sebelum waktu itu dia menjimak. Tidak jadi tolak kan. Cuman wajib kafaro. Karena dia ngucap wallahi. Kalau sampai betul 4 bulan lebih dijima, istri punya hak untuk ngajukan gugat kepada hakim. Hakim manggil. Syuf, ente sekarang 2 pilihan. Jimaan istrimu atau ndak ceren. Ndak dua-duanya hakim. Hakim yang jatuhkan. Ketika jatuhkan jedek, jatuh tolak, tapi tolak kalau dia mau kembali tanpa adanya akad baru. Itu jeneng roj'i. Ngerti? Apa? Paham? Ada pertanyaan? Kau Mbak Saifuddin? Hah? Paham ya? Itu. Sungguh. Fa innallaha sami'un alim. Maka sungguhnya Allah kalau memang mau tolak, ya tolak. Selamat ya, mantul selamat ya, mantul selamat ya. Mantul tidak dilakoni Pak, iki coba diketahui. Ilmu-ilmu ini coba diketahui. Ilmu tentang masalah pencurian, butuh praktek. Butuh. Iya. Ono sampai rukun-rukun sariko. Rukun-rukune nyolong. itu pengamalan, Rek. Itu pengetahuan. Seperti tolak gini. Ini jangan diamalkan. Mantul selamat. Ngono ya. Dikatakan di sini apa? Wa tuhsabu min yaumil halfi in kana shalihatan fi tarkil wata. Pokoknya mulai dia ndak menjimaknya dengan mengucapkan tadi itu mulai berjalan. Tapi kalau itu bukan shalih, ndak jelas omongannya, itu jatuhnya mulai pelaporan kepada pengadilan agama. Loh Beb, ini kok istrinya meneng tok ya mah iku wis kon dudu menungso bojomu iku. Malaikat. Iya. Ndak dijima, ndak dikasih belanja. Wis tak apa Mas, pokoknya aku mbek sampean wis. Apa? Apa Beb? Anak tunggal ya. Wallahu a'lam wis. Iya. Ampun delok opo mbek kon ndak paham. Allahu a'lam. Ayo.